warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirohyuni dengan NIM 21021040287. Pada kali ini saya akan membahas mengenai teknik atau strategi membaca efektif. Membaca adalah jendela dunia. Banyak membaca dapat menambah pengetahuan. Dan sekarang sudah banyak teknik-teknik membaca untuk mempermudah kita agar cepat memahami suatu bacaan. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu strategi belajar, yaitu POINT: Purpose, Overview, Interpret, Note, dan Text. Apa itu strategi POINT? Yuk kita simak video selanjutnya. Strategi POINT adalah salah satu strategi membaca efektif. Strategi ini menuntut pembaca untuk selalu membaca secara aktif, sehingga keseluruhan gagasan yang terdapat dalam bacaan dapat dipahami. Strategi POINT melibatkan kegiatan prabaca, proses membaca, dan pasca baca. Yang pertama yaitu kegiatan prabaca, yang meliputi purpose, menetapkan tujuan membaca, dan overview, meninjau isi bacaan secara umum. Tahap ini dapat menjadikan kegiatan membaca menjadi lebih efektif dan efisien, karena sebelum kegiatan membaca dilakukan, pembaca terlebih dahulu menetapkan tujuan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Oleh karenanya, kegiatan membaca yang dilakukan menjadi lebih terarah. Penetapan tujuan sebelum kegiatan membaca juga memungkinkan pembaca untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka terhadap isi bacaan. Lalu yang kedua yaitu tahap membaca. Pada tahap membaca ini, pembaca dituntut untuk dapat menafsirkan atau interpret isi bacaan melalui kegiatan membaca intensif. Kegiatan membaca dilakukan dengan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketika materi dari bahan bacaan sudah pernah dipelajari oleh pembaca, maka membaca skimming cukup untuk memperoleh pemahaman terhadap isi bacaan secara umum. Namun, ketika bahan bacaan yang dipilih mengandung konsep-konsep baru, analisis sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan tidak terburu-buru. Dengan demikian, diharapkan aktivitas membaca yang dilakukan menjadi lebih terarah. Yang ketiga yaitu kegiatan pasca baca. Pada tahap ini, pembaca melakukan langkah note, yaitu mencatat, menuliskan rincian isi bacaan berdasarkan kerangka pertanyaan yang telah disusun. Kemudian yang terakhir yaitu teks, menguji, merupakan langkah terakhir dalam strategi POINT. Pengujian di sini mengacu pada evaluasi analisis pribadi dari isi bacaan yang telah dibaca dan dipelajari. Tahap ini juga meliputi penerapan dari informasi dalam bentuk problem solving atau pemecahan masalah. Tujuan dari strategi ini adalah pembaca mudah menemukan ide pokok bacaan dan menjawab pertanyaan yang sesuai dengan bacaan tersebut. Tentunya, pada setiap teknik atau strategi membaca, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Apa sih kelebihan dan kekurangan strategi POINT itu? Kelebihan dari strategi POINT yaitu yang pertama, mengarahkan pembaca untuk selalu aktif selama melakukan aktivitas membaca, sehingga yang diperoleh pemahaman yang komprehensif. Yang kedua, strategi POINT lebih fleksibel dalam penerapannya. Adapun kekurangan dari strategi ini penggunaannya terbatas pada pelajaran tertentu saja dan kurang efektif untuk pelajaran sains, matematika, dan lain-lain. Sebab strategi ini akan lebih efektif jika diterapkan pada mata pelajaran lingkungan hidup, seperti mengambil suatu isu dan didiskusikan dengan teman lain, lalu mencari pemecahan masalah tersebut. Jadi, kesimpulannya adalah, di dalam strategi POINT terdapat 3 tahap, yaitu prabaca, membaca, dan pasca baca, yang mana 3 tahap ini dibagi lagi menjadi 5 langkah. Langkah pertama yaitu purpose, menentukan tujuan. Yang kedua overview, meninjau isi bacaan. Yang ketiga interpret, menafsirkan isi bacaan. Yang keempat note, menuliskan isi bacaan. Dan yang terakhir yaitu tes, menguji pemahaman. Seperti yang teman-teman lihat di dalam gambar itu adalah perincian dari strategi POINT. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.